bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Apa kabar juga Ustaz Izul Islam Al-Yamani? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Selamat sore kami aturkan kepada para pemirsa di rumah. Kembali lagi kami menemani Anda dalam program Mutiara Hadis edisi kelima. Kali ini kita akan membahas tentang hadis kelima yang berjudul bagaimana mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah. Bagi kita semua, khususnya saya yang belum begitu mengetahui apa sebenarnya makna dari hadis ini secara mendalam, ada baiknya kita mendengarkan dari Al-Ustaz Izul Islam Al-Yamani. Nah, jadi mungkin ada pemirsa di rumah juga yang masih sama dengan saya membingungkan beberapa hadis yang mungkin walaupun pernah kita bahas. Bisa juga Anda mendrop pertanyaan di sosial media yang ada. Ya, seperti di Instagram, bisa di Pondok Pesantren Ulil Albab NUGG, kemudian di Facebook di Ponpes Ulil Albab NUGG, kemudian di YouTube di Ponpes Ulil Albab NUGG. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama mendengarkan, karena saya sendiri sudah tidak sabar ya, ingin mengulik lagi bagaimana sih mengupas tuntas bagaimana isi hadis ini. Ustaz, silahkan Al Ustaz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadhu ayyid nahlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk UA Media yang telah berjuang untuk kita sama-sama menyebarkan dakwah ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini, sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, yaitu bagaimana kita mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terutama makna cinta ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian disambung lagi, dijelaskan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dan banyak sekali para ulama yang sudah menjelaskan tentang cinta. Karena cinta ini ada yang mengatakan, apa sih cinta? Cinta, kata sebagian orang, adalah ketika engkau tidak mampu mengatakan cinta, itulah cinta katanya. Kata sebagian sih ya, mungkin ini pujangga cinta, walau alam nggak tahu kan. Apa sih cinta? Iya mungkin, walau alam, pengalaman mungkin, tapi bukan pengalaman pribadi, pengalaman orang. Apa sih cinta katanya? Ketika kita tidak sanggup lagi mengutarakan apa itu cinta, itulah cinta. Karena tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tidak bisa dituliskan dengan tulisan, tidak bisa diucapkan dengan perkataan. Itu sebenarnya makna cinta yang hakiki. Namun kita jelaskan bagaimana yang kita pahami dari cinta Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cinta. Begitu juga dengan ulama. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore ini, bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi, kemudian bagaimana cinta kepada keluarga Nabi. Setelah itu baru kita mungkin cinta kepada keluarga, cinta kepada kerabat dan lain sebagainya. Cinta kepada teman, itu nanti dibagi-bagi sesuai dengan porsi masing-masing, fungsi masing-masing. Akan tapi yang paling tinggi dari tingkatan cinta adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang sudah mencapai mahabbatullah Subhanahu wa taala, atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa kepada dirinya sendiri. Lupa akan dirinya, siapa dia, yang dia ingat hanyalah Allah. Ini sudah tingkatan cinta yang luar biasa. Tapi mungkin kita masih awal-awal, masih cinta yang mendasar mungkin yang kita akan bahas ya. Kemudian akan dijelaskan langsung oleh baginda Rasulullah di hadis yang kelima, yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yagdzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillahi wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Rawahu Tirmidzi. Jadi hadis ini yang membuat kita mungkin merenung
Karena selama ini kita cinta sama siapa sih sebenarnya? Nah, kita cinta sama siapa? Mungkin cinta sama kekasih, mungkin itu wajar untuk yang muda-muda mungkin ya. Kalau saya sekarang sudah alhamdulillah ya. Muda-muda seperti Bang Ziyad mungkin ya. Apa sih cinta itu seperti mana? Kita sekarang mengarahkan cinta kita selama ini kepada siapa? Ketika kita bertanya kepada orang, apakah Anda cinta kepada Allah? Tentu dia akan menjawab cinta. Akan tapi yang perlu dari cinta adalah pembuktian. Kalau sekedar mengucapkan cinta itu sangat mudah. Tapi ketika kita meminta bukti, apa bukti Anda cinta? Katanya saya tidak memiliki bukti apa-apa. Berarti cinta Anda masih diragukan karena tidak ada pembuktian. Ini sekarang kita lihat sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ahibbullah, cintailah Allah Subhanahu Wa Taala, lima yagzukum bihi min ni'amihi, karena kenikmatan yang Dia berikan kepada kalian." Sejatinya orang akan mencintai ketika ada alasan untuk mencintai. Kenapa sih kamu cinta kepada saya misalnya? Oh, karena kamu ganteng misalnya. Kenapa sih kamu cinta kepada saya? Oh, mungkin karena kamu pintar. Itu namanya alasan untuk mencintai. Ini namanya cinta yang mendasar. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan kita dari awal. Cintailah Allah karena Dialah yang telah memberikan kamu nikmat. Jadi bukan hanya nikmat kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tanpa perlu kita minta. Nikmat Islam tanpa perlu kita minta, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keimanan kita diberikan tanpa perlu kita minta. Betul. Karena ini adalah cinta yang mendasar. Orang itu kalau tidak ada alasan mungkin dia sulit untuk mencintai. Misalnya dia karena dia cantik, karena dia ganteng, itu namanya alasan. Nah, karena tanpa alasan dia sulit untuk mencintai. Ini adalah derajat cinta yang paling rendah mungkin kita bilang ya. Yang paling tingginya nanti kata ulama adalah cinta tanpa alasan. Kenapa kamu cinta? Ya karena saya cinta. Ya kenapa kamu cinta? Oh karena saya cinta, saya nggak tahu saya cinta. Nah, itu sudah tinggi sekali. Karena apa? Kalau orang cinta karena alasan, begitu alasannya hilang, maka cintanya akan ikut hilang bersama alasannya. Oh dia cinta karena dia ganteng. Terus kalau dia hilang kegantengannya gimana? Oh sudah tidak cinta lagi. Dia cinta karena pintar. Terus kalau tidak pintar lagi gimana? Mungkin akan hilang. Tapi nanti tingkatan yang paling tinggi ketika cinta itu tanpa alasan. Tapi Masya Allah Rasulullah SAW menggambarkan kita bagaimana derajat cinta yang pertama. Kata dengan alasan nanti akan meningkat seiring berjalannya waktu. Cinta dengan alasan nanti cinta yang paling tinggi tanpa alasan. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang Dia berikan kepada kalian. Ini adalah konteks kalimat hadis yang pertama. Kemudian bagian yang kedua Rasulullah SAW bersabda, wa ahibbuni lihubbillahi, dan cintailah aku kata Nabi karena sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang cinta kepada Nabi. Apalagi kita umat Nabi, masa kita tidak akan cinta kepada Nabi kan? Apakah kita tidak akan cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Makanya beliau bersabda, cintai aku atas dasar atau landasan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta Allah kepadaku. Karena Allah cinta kepadaku, maka kalian juga silahkan cintalah kepada. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Jadi dua kalimat yang mungkin mirip tapi berbeda makna. Yang pertama adalah mencintai dan dicintai. Yang paling tinggi adalah mencintai dan dicintai. Ada orang mencintai namun tidak dicintai. Ada yang dicintai namun tidak mencintai. Yang paling tinggi, yang paling keren, itulah bahasanya mungkin paling bagus adalah mencintai sekaligus dicintai. Itu sama manusia sangat luar biasa. Di samping dia cinta, kemudian dia mencintai. Apalagi dicintai oleh Allah. Apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi luar biasa. Dan kata Nabi, cintailah aku atas dasar cinta Allah kepadaku. Jadi karena Allah yang cinta kepada Nabi, makanya kita ikuti. Kita juga cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga beliau bilang itu wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku atas dasar cinta kepadaku. Jadi keluarga Nabi dari Siti Fatimah sampai seterusnya paman-paman Nabi yang beriman dan Islam itu kita cintai. Apalagi keturunan Nabi yang sekarang para habaib. Apalagi lebih-lebih dia menjadi ulama ya. Dia tidak menjadi ulama saja hanya sekedar ada darah Nabi yang mengalir pada dirinya, wajib kita cintai para habaib. Atau maaf mungkin dia tidak waras orangnya, tapi dia adalah keturunan Nabi, wajib kita cintai.
Apalagi yang menjadi ulama, apalagi orang soleh, dia sudah keturunan nabi, soleh, ulama, maka lebih wajib lagi untuk kita cinta dan hormati. Ini pesan baginda Rasulullah SAW. Karena maaf zaman sekarang ini Bang Yat ya, banyak sekali orang yang membenci habaib sekarang ini, membenci para ulama, padahal keturunan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita membenci para habaib berarti kita benci kepada Nabi. Walaupun lisan kita tidak mengucapkan, tapi perbuatan kita yang membuktikan. Oh, saya nggak benci sama Nabi, tapi perbuatannya menunjukkan bahwa dia benci kepada Nabi. Mana itu? Dia membenci keturunan baginda Rasulullah SAW. Ini sangat berbahaya. Dikatakan para ulama, ditakutkan orang yang benci kepada zuriyah Nabi atau keturunan Nabi akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Pokoknya mati buruk, itu yang sangat dikhawatirkan. Jadi sayangilah diri kita ya. Kita bukan apa-apa, bukan ulama, bukan habaib, bukan soleh, bukan. Minimal kita cinta kepada orang soleh, minimal kita cinta kepada keturunan baginda Rasulullah SAW. Di atas itu kita cinta kepada Nabi. Di atasnya lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita kembali seperti yang tadi, cinta itu membutuhkan bukti. Kita harus ada pembuktian ketika kita mengatakan cinta. Kamu cinta? Ya, saya cinta. Mana buktinya? Oh, inilah buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, katakan kepada umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yaitu ikuti baginda Rasulullah SAW. Dan ini merupakan ciri-ciri dari cinta kepada Allah. Kalau kita ikuti sunnah Nabi, ikuti ajaran Nabi yang telah diajarkan, itu adalah ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk pembuktian. Nanti balasannya sangat luar biasa. Disambung di satu ayat itu, yuhibbukumullah, maka Allah yang akan mencintaimu. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan. Karena banyak cinta yang tidak terbalaskan. Banyak sekali di dunia ini kita cinta kepada orang, banyak sekali yang tidak terbalaskan. Kita cinta, kalau bahasa saya asik, dia tidak dicintai. Nyesek banget gitu kan. Sudah cinta, sudah rela berkorban, ternyata tidak terbalaskan. Ini sakitnya sangat luar biasa. Hanya satu cinta yang tidak akan pernah ditolak kalau kita sungguh-sungguh, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah ditolak. Cinta kepada Allah dengan pembuktiannya maka akan dibalas karena disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah yang akan mencintaimu atau mencintai kalian. Apakah hanya itu balasannya? Oh, tidak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu amalan yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pintu-pintu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan oleh para ulama seperti sarang laba-laba. Banyak sekali jalan, tapi tujuannya hanya satu. Ada namanya pintu sholat, ada namanya pintu puasa, ada pintu sodakoh. Tapi jarang sekali orang yang melalui pintu mahabbah, pintu cinta. Oh, kalau puasa sunnah, Masya Allah orang banyak sekali. Sholat sunnah banyak sekali. Sedekah sangat banyak sekali. Tapi yang paling sedikit adalah pintu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kira-kira makna hadis ini. Bagaimana kita menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dekat dengan ulama, dekat dengan para habaib, dekat dengan orang-orang soleh yang akan menghantarkan kita kepada cinta Rasulullah dan akan mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pelajari dari para ulama. Karena ada sebagian para ulama yang ketika kita lihat wajahnya akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ru'u yushharu dzikrullah. Jika dipandang wajahnya akan otomatis mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri orang soleh, tapi tidak semua ya. Ini adalah sebagian ciri-ciri ketika kita pandang wajahnya tenang, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini pokok pembahasan kita sebenarnya hanya cinta Allah dan cinta Rasul. Terus syariat yang kita kerjakan what for? Untuk apa ini? For what? Nah, gitulah bahasanya. Ya, itu sebagai pembuktian cinta. Orang sholat karena dia cinta, dia sedekah karena dia cinta, dia puasa karena dia cinta. Tapi inti dari pembicaraan kita di dunia ini, di agama ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh sebab itu seorang ulama namanya Zunnun al-Misri dalam sebuah kitab namanya Ar-Risalatul Qushairiyah, beliau mengatakan madarul kalam ala arba. Jadi pokok pembahasan dalam agama ini adalah cuma 4 saja. Yang pertama kata beliau hubbul jalil, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok-pokoknya. Jadi bagaimana kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan cinta kita. Ini yang pertama hubbul jalil, yang kedua kata beliau adalah bughdul qalil, membenci sesuatu yang sedikit. Dunia ini sedikit. Walaupun orang berumur 100 tahun, ada orang sekarang umurnya mungkin terakhir kita ketahui 130 tahun umurnya, ada dekat di sini Masya Allah. Gitu. Tapi sejatinya, hakikatnya semuanya hanya sedikit. Kita jangan terlena dengan dunia. Bughdul qalil, membenci yang sedikit, yaitu perkara dunia. Kemudian yang ketiga kata Zunnun al-Misri, yaitu ittiba'ut tanzil, mengikuti tuntunan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah khaufut tahwil, takut akan perpindahan posisi. Kita sudah menjadi orang yang diberikan hidayah, kita hendaknya takut untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, kita harus ada rasa takut dalam hati kita, jangan sampai hidayah yang kita dapatkan hilang. Mudah-mudahan kita selalu dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering diajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kami ulangi, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sungguhnya engkaulah maha pengasih dan maha pemberi. Nah, inilah yang selalu kita baca setelah sholat, doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, doa yang telah diajarkan oleh para ulama. Nah, ini kira-kira makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita cinta kepada Allah karena Dia telah memberikan kita kehidupan. Kita cinta kepada Allah karena telah memberikan kita nikmat dan lain sebagainya. Dan cinta kepada Rasul atas dasar cinta kepada Allah. Cinta kepada Ahlul Bait atau keluarga Nabi atas dasar cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, saya tidak meminta imbalan dari seruan yang telah kami berikan kepadamu. Qul la as'alukum alaihi ajra, cuman satu yang diminta apa? Illal mawaddata fil qurba. Hanya satu, yaitu cintailah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat dianjurkan untuk cinta Ahlul Bait, baik dari nas Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari hadis baginda Rasulullah SAW. Adapun cinta yang lain itu hanya cinta tambahan saja. Cinta kepada keluarga, cinta kepada sahabat, cinta kepada kerabat, itu hanya tambahan saja. Inti dari semuanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas sekali dengan tema kita hari ini, yaitu mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta selain Allah. Tapi kebanyakan kita cinta kepada selain Allah SWT. Ya sekarang zaman mungkin yang sedang berbicara juga mungkin seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita diberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah yafna biha an kulli ma siwallah, kata ulama. Ya Allah, berikan sebiji zarrah atau setitik debu saja cinta Allah kepada kami, berikan. Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Itu para ulama berdoa, ya Allah berikan setetes saja dari kecintaanmu. Setetes. Loh, kenapa minta sedikit banget? Kenapa enggak, ya Allah berikan kami bergunung-gunung kecintaanmu? Karena mungkin kita tidak mampu untuk menerima cinta Allah. Setetes, setitik debu saja kita diberikan cinta dari Allah, itu sangat luar biasa. Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah yafna biha an kulli ma siwallah, yang akan menghilangkan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua cinta tidak akan pernah bersatu di satu hati. Oh, saya cinta Allah, oke. Dan saya juga cinta dunia. Oh, tidak bisa, harus memilih salah satu cinta. Cinta Allah atau cinta dunia. Oh, saya pengen dua-duanya. Enggak bisa, karena dunia dan Allah ini bertentangan. Allah tidak suka dengan perkara dunia. Seperti itu kan? Kalau kita memilih cinta dunia, berarti tidak akan pernah ada cinta Allah di dalam hati. Kalau memilih cinta Allah, maka akan hilang semua cinta kepada dunia. Karena seperti yang tadi, tidak pernah
bersatu dua cinta di satu hati. Nggak mungkin. Oh, saya cinta dan sekaligus benci. Ya nggak bisa. Saya cinta dan benci kepada kamu. Ya nggak bisa. Pilih benci atau cinta. Nah, seperti itulah kira-kira makna yang bisa kami uraikan dari hadis yang kelima, hadis baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan nanti bagaimana. Benar sekali pemirsa. Kami menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah semua. Barangkali ada sesuatu yang belum dipahami mungkin, atau belum ada yang begitu pembahasannya mungkin belum begitu dalam dari kami, bisa di komentar atau bisa ditanyakan di beberapa sosmed kami ya. Kami ulangi, ada di Instagram dengan Ponpes Ulil Albab NUYG, kemudian di Facebook ada Ponpes Ulil Albab NUYG, kemudian di YouTube ada Ponpes Ulil Albab NUYG. Itu dia tadi kajian Mutiara Hadis edisi kelima kita. Semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini dapat kita amalkan dalam bentuk tindakan. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya Ustaz. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya Lalu Ziyad Maulana Dan saya Muhammad Izzul Islam. pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.